生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, semoga kalian sehat-sehat aja. Ruang Novel akan melanjutkan alur cerita film Dong Hoa berjudul Throne of Steel, di mana dalam alur film ini kita ceritakan dalam versi novel. Alur cerita ini pastinya sama dengan versi film yang baru tayang tahun 2022. Sebelum Ruang Novel memulai menceritakan, siapkan cemilan serta minuman kamu agar lebih nyaman untuk mendengarkan alur film ini. Let's go! Part 157. Menantang pembangkit tenaga listrik dari langkah ketujuh. Saat makan malam, saat anggota pasukan perburuan iblis 1, dengan Long Haon sebagai kapten, sedang mendiskusikan kekurangan masing-masing dan memakan isinya, Han Qian kembali ke markas umum aliansi dan segera memanggil Han Yu. Kakek, formasi kelompok sudah selesai. Tuan tidak kembali, bagaimana hasilnya? Han Yu sudah terbiasa mengacu pada Long Haon dengan cara ini, dan mau tidak mau terus melakukannya. Selama beberapa hari ini, sementara Long Haon pergi untuk pertandingannya, dia telah tinggal di hotel dan berlatih tanpa keluar. Dia telah menunggu hasil dari kompetisi individu Demon Han Selection. Hari-hari ini, Han Qian melihat perubahan yang jelas pada cucunya, yang menjadi jauh lebih tenang. Sedikit tersenyum, dia berkata, baik dan buruk. Anggota Demon Han Squad yang Long Haon dapatkan benar-benar sekelompok orang yang tidak cocok. Karena itulah aku memanggilmu ke sini. Segera, dia menggambarkan hasil gambar Long Haon secara rinci kepada Han Yu. Selama waktu ini, Han Yu mendengarkan dengan penuh perhatian sambil menunjukkan ekspresi kontemplatif. Han Qian menunjuk ke kursi di sampingnya, mengisyaratkan dia untuk duduk, suarakan pendapatmu tentang tim ini. Han Yu berkata, secara keseluruhan, tim ini memang penuh dengan ketidakcocokan. Namun, itu masih merupakan pasukan perburuan iblis yang luar biasa. Pertama-tama, di sisi ksatria dan pembunuh, tidak ada yang perlu dikeluhkan. Penampilan Tuan dan Nyonya Chair selama pemilihan lebih dari cukup untuk membuktikan kemampuan mereka. Di sisi prajurit, Wang Yuanyuan, yang memiliki perisai jiwa surgawi raksasa sama sekali tidak kekurangan dalam hal kekuatan. Dalam arti tertentu, Sima Xian juga bisa dianggap sebagai seorang yang mengamuk. Di sisi ofensif, memiliki dua prajurit di dalamnya pasti akan memperkuat tim ini secara signifikan. Di sisi penyihir, meskipun Lin Xin ini tidak mampu menyerang, saya mendengar bahwa kendalinya atas sihir dan mantra pertahanannya jauh di atas norma. Selain Nona Chair, tampaknya tidak ada orang lain yang bisa mematahkan pembelaannya. Pada titik ini, Han Qian sedikit mengangguk, mengisyaratkan dia untuk terus berbicara. Han Yu melanjutkan, untuk sisi sihir ofensif, sihir pendamping binatang ajaib berkepala 3 ini dapat dianggap cukup kuat, itu hampir dapat dianggap sebagai 3 penyihir yang bertindak dalam kohesi. Karena tidak dapat menggunakan peralatan, masing-masing atributnya tidak akan berada pada level yang sama dengan penyihir. Tetapi menambahkan fakta bahwa ia dapat menggunakan 3 dari mereka, dapat dikatakan melampaui mayoritas mutlak dari penyihir. Langkah kelima. Jika bisa terus berkembang, tidak perlu khawatir dengan peran mage di dalam tim ini. Han Qian jelas puas dengan analisis cucunya dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana dengan summoner itu? Han Yu mengangkat bahunya dan menjawab, saya tidak pernah merasa bahwa summoner di bawah langkah ke-6 dapat memiliki kegunaan yang nyata. Chen Ying'er, seorang summoner yang tidak cocok itu, jelas tidak boleh dihitung dalam perhitungan kita. Namun, meskipun kita seharusnya tidak mempertimbangkan kekuatan bertarungnya dalam perhitungan kita, sebaliknya, mungkin baginya untuk memberi kita beberapa kejutan bagus. Lagi pula, dia sebelumnya menggunakan gerbang pemanggilan makhluk, untuk memanggil binatang ajaib dari langkah ke-8 pada beberapa kesempatan. Pada titik ini, Han Yu berhenti berbicara sebentar dan mengerutkan alisnya sebelum melanjutkan, di seluruh tim, satu-satunya titik lemah adalah posisi pendeta. Meskipun dalam kapasitasnya sebagai ksatria penjaga, guru memiliki beberapa kemampuan penyembuhan, dan pendamping binatang ajaibnya juga dapat menggunakan atribut cahaya, pada akhirnya mereka bukanlah pendeta sejati.
guru memimpin seluruh tim, dan merupakan landasan seluruh tim. Dia juga memiliki komporsen spiritual, jadi kita pasti tidak dapat mengandalkan dia untuk memfokuskan sebagian minatnya pada aspek penyembuhan. Adapun pendamping binatang ajaibnya, saya khawatir sebagian besar perhatiannya akan lebih terfokus pada guru. Sangat bagus. Senyum Han Qian menjadi lebih lebar, sepertinya setelah pukulan yang dilakukan Haon ini padamu, kamu telah cukup dewasa, baik dan buruk. Analisis Anda benar dan sangat teliti. Kelemahan terbesar dari skuad Haon adalah persis pada aspek penyembuhan. Namun, Anda melupakan seseorang dalam analisis Anda. Siapa? Han Yu menatap kakeknya dengan penasaran. Han Qian samar-samar tersenyum dan menjawab, kamu sendiri. Jangan lupa bahwa Anda juga seorang Guardian Knight, dan lebih jauh lagi, Anda tidak harus bertindak sebagai Guardian Knight yang berorientasi pada pertahanan. Dan di pasukan Haon, ada sesuatu yang harus mereka fokuskan, dan Anda menunjukkannya dalam analisis Anda sebelumnya. Han Yu memulai, apakah kamu mengatakan bahwa kamu ingin kemampuan masa depanku fokus pada penyembuhan? Han Qian sedikit mengangguk sebelum berkata, pada penyembuhan dan dukungan. Anda harus meningkatkan kemampuan bertahan tim ini dengan kehadiran Anda, sehingga di belakang, Long Haon tidak perlu khawatir. Mata Han Yu berbinar. Dia awalnya adalah orang yang cerdik, dan setelah mendapatkan petunjuk kakeknya, dia sepertinya segera mengetahui banyak hal. Kembalilah, kamu akan kembali ke sini 3 hari kemudian. Sebelum Anda pergi, kakek memiliki sesuatu untuk diberikan kepada Anda. Ya, kakek. Setelah kembali ke hotel, Long Haon merasa sangat tidak nyaman. Pasukan perburuan iblis dibentuk, dan gambaran dari setiap anggota muncul dan bersinar tanpa henti di dalam pikirannya. Lagi pula, dia baru berusia 14 tahun. Tidak peduli seberapa sungguh-sungguh dan dewasanya dia, usianya masih merupakan hambatan besar baginya. Jika memungkinkan, dia berharap agar pasukan pemburu iblis ini muncul sambil tampil seperti tempat yang hangat. Tapi bisakah dia benar-benar membuatnya muncul? Pasukannya ini penuh dengan orang-orang yang tidak bisa diandalkan. Chair menyatakan kepadanya bahwa dia tidak tertarik dengan peran pemimpin, jadi pada akhirnya, semua orang yakin bahwa dia adalah satu-satunya yang tepat untuk peran ini. Mulai hari ini dan seterusnya, dia tidak akan menjadi 1 orang, tetapi 7 orang. Dia sekarang bertanggung jawab atas kehidupan masing-masing rekan satu timnya. Dia akan bertanggung jawab atas setiap tindakan mereka. Dalam sekejap mata, 4 hari berlalu. Selama 4 hari ini, Long Haon dan tim anjingnya memiliki 2 hal utama yang harus dilakukan. Yang pertama adalah pergi ke Menara Misi Iblis di sebelah Stadion Besar Aliansi untuk mendaftar sebagai anggota pasukan perburuan iblis. Pasukan perburuan iblis sendiri dipisahkan ke dalam tingkatan yang berbeda. Semakin tinggi grade dari Demon Hunt Squad, semakin besar hadiah untuk misi yang diselesaikan. Dari rendah ke tinggi, subdivisi untuk tim adalah kelas prajurit, kelas umum, kelas komandan, kelas raja, kelas kaisar dan kelas berjudul. Total 6 kelas. Setiap kenaikan kelas memiliki persyaratan yang berat. Hanya ketika menyesuaikan dengan semuanya, skuad dapat naik peringkat. Misalnya, untuk maju dari prajurit ke jenderal, semua anggota tim harus telah menembus langkah kelima dan memiliki lebih dari 1.000 poin kontribusi, dengan total poin kontribusi tim melebihi 10.000. Dan ini adalah yang paling sederhana. Peringkat tertinggi, grade berjudul, memberikan status eksklusif kepada Demon Hunt Squad. Untuk mencapai nilai ini, persyaratan pertama adalah membunuh 1 hingga 12 dewa iblis di peringkat 36 teratas. Seperti yang bisa dibayangkan, prestasi ini sangat menantang. Terlepas dari apakah anggota pasukan perburuan iblis ingin mendapatkan peralatan atau teknik rahasia atau sebagainya, mereka harus mengandalkan pencapaian mereka. Setelah menyelesaikan pendaftaran mereka, masing-masing dari mereka membawa ubin perintah permata emas yang dicampur dengan darah mereka di tangan kiri mereka. Ubin perintah ini akan mengikuti mereka selama seluruh perjalanan mereka di pasukan perburuan iblis mereka. Ketika mereka membunuh iblis, ubin perintah ini, yang dapat diklasifikasikan sebagai peralatan tingkat spiritual,
akan secara otomatis merekamnya dan meningkatkan poin kontribusi mereka. Dan ketika menyelesaikan misi di menara misi, poin kontribusi mereka juga akan meningkat dengan jumlah yang sesuai. Kali ini, untuk mendapatkan posisi teratas dalam seleksi perburuan iblis, Long Haon langsung mendapatkan 100 poin kontribusi. Chair, dengan posisi keempatnya, memperoleh 50 poin kontribusi, sedangkan yang lainnya yang tidak masuk 16 besar masih mendapatkan 10 poin kontribusi. Mengandalkan 100 poin kontribusinya, dan di bawah pengingat Chair, Long Haon langsung membeli 3 barang di pusat transaksi untuk pasukan perburuan iblis, menghabiskan total 150 poin kontribusi dan menggunakan semua poin kontribusi yang mereka berdua dapatkan. Untuk kompetisi. Ketiga hal ini adalah permata pengujian poin kontribusi, permata pengujian energi spiritual internal, dan permata pengujian energi spiritual eksternal. Permata pengujian poin kontribusi hanya perlu ditempelkan di dekat ubin perintah di tangan kiri mereka untuk membuat jumlah total poin mereka muncul, sehingga dapat dengan mudah memeriksa hadiah mana yang bisa mereka dapatkan dari pertempuran mereka melawan ras iblis. Hal ini sangat penting untuk moral tim. Adapun permata pengujian energi spiritual internal, Long Haon membeli satu yang bisa mengukur hingga tingkat 10.000, sedangkan mesin pengujian energi spiritual eksternal hanya tahan tekanan energi spiritual eksternal di bawah 1000. Dengan dua permata ini, setiap anggota tim akan dapat memeriksa situasi mereka saat ini dan keuntungan budidaya. Ketiga item ini murah, tetapi sangat praktis. Mereka dikenal sebagai item hebat yang penting bagi pasukan perburuan iblis. Di luar pendaftaran, hal kedua adalah sekali lagi memasuki gudang harta karun aliansi. Meskipun Long Haon tidak bisa mendapatkan kompor spiritual yang dianugerahkan lagi, dia dan Chair masih bisa memilih dua teknik rahasia untuk dipelajari. Karena dia memiliki cincin warisan Long Xingyu, dia memilih skill Guardian Knight tanpa ragu sedikit pun. Dia memilih keterampilan yang meningkatkan pertahanan individu dan keterampilan peningkatan kelompok. Dalam kapasitasnya sebagai kapten pasukan perburuan iblis dan inti dari tim, dia membuat pilihannya dengan mempertimbangkan seluruh tim. Sehari sebelum memilih keterampilan rahasia, Han Yu pergi untuk menemukannya sekali, takut Long Haon akan cenderung memilih jenis keterampilan penyembuhan jika dia tidak melakukannya. Pada saat yang sama ketika dia memilih keterampilan rahasia sehari sebelumnya, Long Haon menerima informasi bahwa dia harus bersiap-siap untuk berangkat pada pagi hari berikutnya untuk pindah ke tempat lain untuk berpartisipasi, kali ini, di pasukan perburuan iblis. Kompetisi tim. Guru. Mengetuk pintu kamar Yehua sebelum masuk dan menutup pintu dengan hati-hati dengan suara pong, Long Haon berlutut di depan Yehua. Yehua dikejutkan oleh tindakan tiba-tiba. Apa yang terjadi, Haon? Apa yang sedang kamu lakukan? Long Haon tidak mengatakan apa-apa, tetapi membenturkan kepalanya ke tanah 3 kali, mengeluarkan suara peng, peng, peng. Sebelum mengangkat kepalanya, air mata mengalir dari matanya. Guru, kita akan berangkat hari ini. Aku benci ide untuk berpisah denganmu. Menatap kosong pada wajah cantik Long Haon, pada muridnya yang berkilauan dan berkelap-kelip. Yehua, yang wajahnya sebelumnya tampak tegas, perlahan-lahan diaduk. Mendukung Long Haon dengan kedua tangannya, dia menariknya ke dadanya. Tidak peduli seberapa luar biasa dia, pada akhirnya, hanyalah seorang anak berusia 14 tahun. Yehua hidup sebagai pria yang belum menikah, jadi tentu saja, dia tidak memiliki keturunan. Tanpa disadari, dia memandang Long Haon sebagai putranya sendiri. Betul sekali. Saat mereka akan berpisah satu sama lain, dan melihat bagaimana Long Haon membenci fakta ini, bagaimana dia bisa rela berpisah dengan anak yang dia anggap sebagai anak dan murid. Part 158. Haon, bertahun-tahun ini, bukankah guru memperlakukanmu dengan sangat buruk? Long Haon dengan kuat menggelengkan kepalanya, mendorongnya ke dada Yehua, yang tidak bisa dianggap lebar sama sekali. Waktu yang dia habiskan bersama Yehua bahkan lebih lama daripada dengan Long Xingyu. Sebagai Scion of Light bawaan, dia sangat sensitif, terutama dalam merasakan niat baik dan buruk orang-orang di sekitarnya. Jauh di lubuk hati, Yehua selalu memiliki niat baik terhadapnya dan meskipun dia jauh dari keagungan dan ketangguhan ayah Long Haon, status yang dia pegang tidak lebih rendah.
Yehua terkekeh dan berkata, kamu adalah murid terbaik yang pernah dimiliki gurumu sepanjang hidupnya. Gurumu tahu bahwa metode pengajarannya sangat keras. Namun, Anda mengikuti saya begitu lama, tetapi tidak pernah menyuarakan keluhan sama sekali. Pada usia 14 tahun, Anda telah membuat pencapaian yang luar biasa. Memang benar bahwa konstitusi Anda sebagai Scion of Light sangat penting, tetapi usaha keras Anda juga merupakan poin penting dalam kesuksesan Anda. Sekarang kamu telah menjadi anggota pasukan perburuan iblis, kamu secara bertahap akan tumbuh dewasa. Meskipun guru tidak bisa berada di sisimu, dia akan selalu berdoa untuk keselamatanmu apapun yang terjadi. Saya sudah mendiskusikannya dengan Grand Master Anda, saya akan tetap di kota suci dan tidak akan kembali ke kota Hawyu. Nanti, ketika kamu kembali untuk melapor dalam misi, kamu bisa datang mencariku di istana kantor aliansi. Kamu masih sangat muda, tetapi benar-benar jujur, mantap, dan baik hati. Guru sangat diyakinkan dengan Anda di sisinya, tetapi Anda memiliki terlalu banyak kasih sayang terhadap orang lain. Guru memperingatkan Anda berulang kali bahwa apapun yang terjadi, keselamatan Anda adalah prioritas terpenting. Saat menghadapi bahaya, Anda harus berpikir 3 kali lebih banyak, jangan terburu-buru sebelum waktunya. Anda membutuhkan pendapat Anda sendiri, tetapi Anda juga harus mendengarkan saran rekan-rekan Anda. Guru percaya bahwa kamu pasti akan menjadi pemimpin pasukan pemburu iblis yang luar biasa. Guru, saya, mendengar kata-kata Yehua, Long Haon tidak bisa menahan diri dari terisak-isak di dadanya. Yehua tertawa keras, menepuk punggungnya dengan kekuatan besar. Oke, kamu sudah menjadi laki-laki, jangan memiliki sikap seperti ini seperti seorang gadis kecil. Pergi sekarang, untuk tumbuh menjadi elang, anak ayam perlu membuka sayapnya, membumbung tinggi ke langit. Tak pelak lagi, akan ada hari di mana kemegahanmu akan bersinar tidak hanya di seluruh aliansi, tetapi di seluruh daratan. Saat dia berbicara, Yehua memegang bahunya dan membuka pintu, dengan ringan mendorongnya keluar. Dengan suara peng, pintu tertutup. Detik berikutnya, punggung Yehua sangat bersandar di pintu. Di tangannya, dan wajahnya, air matanya jatuh dengan lembut. Di luar pintu, suara teriakan Long Haon bisa terdengar, Guru, saya pasti akan kembali mengunjungi Anda. Yehua tidak dapat menahan air matanya lagi, yang terus mengalir. Dia membenamkan wajahnya di tangannya, melawan dengan susah payah, agar tidak terdengar. Langkah meninggalkan Long Haon masih bergema, karena Yehua tampaknya mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengatakan, akan sangat bagus jika dia benar-benar anakku. Melihat Long Haon yang putus asa pergi, Li Xin, yang berdiri di pintu masuk asrama, buru-buru menemuinya dan mengusap kepalanya, adik bodoh, kamu tidak akan berpisah selamanya. Jika kamu ingin membalas guru Yehua, kamu harus membuatnya bangga padamu, untuk membiarkan dia merasakan kemuliaan ksatria di dalam dirimu. Ya. Long Haon ringan mengangguk. Patah hati, dia memberikan pandangan terakhir ke jendela kamar Yehua, mengepalkan tinjunya dengan kekuatan besar. Kak, ayo pergi. Stadion Agung Aliansi, Stadion Night. Sekarang setelah semua pasukan perburuan iblis terbentuk, karena mereka baru dibentuk, mereka semua akan mulai dari tingkat prajurit dan mendapatkan nomor sesuai yang ditugaskan. Misalnya, pasukan Long Haon adalah pasukan pemburu iblis peringkat 1. Mereka sekarang menjadi pasukan perburuan iblis tingkat prajurit, dengan hanya 10 dari mereka yang baru dibentuk. Saya harus menghadirkan seseorang kepada semua orang, ini Han Yu, ksatria punggawaku. Ketika dia bertemu dengan timnya, hal pertama yang dilakukan Long Haon adalah memperkenalkan Han Yu kepada mereka. Karena mereka akan segera meninggalkan tempat ini, Han Yu kembali ke rumah kemarin dan dia bertemu dengan Long Haon di Stadion Ksatria pagi ini. Ksatria pengikut? Dalam kelompok Long Haon ini, dengan pengecualian Cair, 4 orang benar-benar heran. Sima Xian membuka matanya lebar-lebar, menepuk kepalanya yang botak, pemimpin, Anda juga memiliki ksatria punggawa? Long Haon terkekeh sebelum dia menjawab, kakak Han bukan hanya ksatria punggawaku, tetapi juga temanku. Dan dia adalah ksatria penjaga dari langkah kelima. Dengan dia di antara kami, tim kami akan menjadi lebih kuat. Sima Xian, Lin Xin, Wang Yuanyuan,
dan Chen Ying'er sangat terkejut, kuil ksatria terlalu tangguh. Ksatria langkah kelima ini jelas berusia kurang dari 25 tahun, tetapi tidak bisa masuk ke tahap akhir kompetisi. Atau apakah dia bahkan tidak berpartisipasi di dalamnya, bertindak sebagai pengikut Long Haon selama ini? Sima Xian tertawa terbahak-bahak sebelum menyatakan, "Selamat datang, anggota baru." Hari ini, Lin Xin tampak agak sedih, wajahnya tampak pucat. Dia bahkan tampak sangat berbeda dibandingkan dengan biasanya, rambutnya belum disisir, dan penampilannya sangat berantakan. Mengangguk ke Han Yu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Wang Yuanyuan dengan bersemangat berseru, "Seorang ksatria penjaga. Anda harus membiarkan saya menguji kekuatan Anda ketika kita memiliki kesempatan." Han Yu samar-samar tertawa dan berkata kepadanya, "Saya hanyalah punggawa Tuan. Peran pertamaku adalah melindungi keselamatan Tuanku. Saya juga memiliki ubin kristal poin kontribusi, tetapi menurut aturan pasukan perburuan iblis, sebagai ksatria punggawa, poin kontribusi saya tidak akan dihitung terhadap total tim." Mendengar dua kata, poin kontribusi, kilatan muncul di mata Lin Xin, meskipun dia sebelumnya terlihat sangat sedih. Chen Ying'er berkedip dan berkata, "Kami akan menukarnya dengan banyak barang bagus." Pergi ke pusat transaksi pasukan perburuan iblis bisa dikatakan telah memperluas wawasan mereka secara luas. Di kelas mereka saat ini, meskipun mereka hanya bisa membeli beberapa barang murah dengan poin kontribusi mereka benar-benar merasakan nilai dari sesuatu yang diperoleh dengan usaha mereka sendiri. Ketika mencari peralatan untuk pasukan perburuan iblis di tingkat prajurit, mereka mampu menukar poin mereka dengan peralatan di tingkat spiritual, dan bahkan memiliki akses ke beberapa di tingkat mulia 1. Berbagai pil juga dapat ditukar, dan di antaranya mereka, banyak yang tidak dapat ditemukan secara umum di pasar, dan memiliki kegunaan yang tak tertandingi. Hanya dari melihatnya, semua orang meneteskan air liur dengan keinginan. Namun, hal-hal ini tidak dapat dibeli, bahkan dengan uang, karena pusat perburuan iblis hanya menerima poin kontribusi. Sampai-sampai di antara anggota pasukan perburuan iblis yang sama, dimungkinkan untuk bertukar item dengan poin kontribusi atau secara langsung menggunakan poin kontribusi beberapa orang untuk melakukan pembelian. Tanpa ragu, aliansi mengatur ini untuk membangkitkan anggota pasukan perburuan iblis mereka yang haus akan poin kontribusi, untuk menyalakan semangat juang mereka. Dan bahkan jika beberapa pasukan perburuan iblis menyadari hal ini, hasilnya masih sangat bermanfaat bagi mereka. Pusat transaksi untuk barang-barang tingkat prajurit penuh dengan barang-barang bagus, jadi untuk tingkat umum yang lebih tinggi, tingkat panglima, atau bahkan tingkat raja dan tingkat kaisar. Bagaimana mungkin tidak ada barang yang lebih baik lagi? Wang Yuanyuan berkata, "Saya bertanya-tanya dan mendapatkan informasi bahwa ada dua metode untuk mendapatkan poin kontribusi, yang paling mudah adalah berburu dan membunuh iblis. Setiap jenis iblis diperhitungkan, bahkan iblis paling rata-rata dari klan Zelin memiliki nilai kontribusi. Selain itu, menyelesaikan misi dari menara misi juga memiliki efek yang sama." Long Haon tertawa lembut sebelum berbicara, "Semuanya, jangan terburu-buru. Skuad kami baru saja terbentuk dan kami tidak cukup akrab satu sama lain, apalagi memiliki pemahaman diam-diam. Kita harus bekerja untuk meningkatkan persatuan kita terlebih dahulu sebelum membawa misi." Chen Ying'er menjulurkan lidahnya dan berkata, "Kapten, kamu tidak punya nyali." Hari ini, loli kecil ini mengenakan gaun ajaib putih. Rambut ungunya disisir menjadi dua kepang yang disatukan, membentuk seperti kuncir kuda setengah, memberinya penampilan yang sangat indah. Lin Xin mendengus dan langsung bereaksi, "Jadi kebalikan dari penampilan, kamu sebenarnya bukan pengecut sama sekali? Saya mendengar Anda bisa memanggil domba, itu tidak buruk, setidaknya itu bisa membantu kita menghemat pengeluaran makanan." Chen Ying'er dengan marah menjawab, "Kakak, kamu pikir kamu siapa? Termasuk Han Yu. Tim saat ini terdiri dari 4 orang, dengan penampilan yang cukup baik. Sima Xian terlihat tegap dan gagah, dan Han Yu memiliki penampilan yang berani dan tampan. Tidak perlu menyebutkan Long Haon sama sekali, bahkan tidak ada satu cacat pun yang dapat ditemukan dengan wajahnya. Dan dalam hal penampilan, Lin Xin berada di urutan kedua setelah Long Haon. Hanya saja, karena perannya sebagai mage,
Sosoknya terlihat cukup rapuh, jauh dari Long Haon yang terlihat bugar. Lebih lanjut menambahkan rambut panjangnya, itu memberinya julukan, Banci. Aku bukan Banci, kakak laki-laki sejati. Lin Xin berkata dengan marah. Wang Yuanyuan mengerutkan alisnya, oke, apa yang kalian berdua pertengkarkan? Bukankah hal yang paling penting untuk dipikirkan adalah bagaimana mendapatkan poin kontribusi? Lin Xin membalik pergelangan tangannya, membuat 2 botol pil muncul. Melemparkan botol ke Sima Xian, dia memberitahunya, ini adalah pil pengumpul spiritual yang Kapten bicarakan sebelumnya, masing-masing akan meningkatkan energi spiritual internal Anda setidaknya 10 tingkat dan membantu kultivasi Anda. Ini berguna untuk langkah kelima ke bawah. Setiap botol berisi 10 dari mereka untuk Anda gunakan. Sima Xian sangat bersukacita, buru-buru mengambil botol dan mengacungkan jempol ke Lin Xin. Kata-kata tidak cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasih yang ada di hati saya terhadap Anda. Di dalam tim, hanya Sima Xian dan Chen Ying'er yang belum mencapai langkah kelima. Melihat bahwa apa yang diambil Lin Xin adalah 2 botol pil, bagaimana mungkin Chen Ying'er tidak mengerti? Langsung cekikikan girang, dia naik, wah, Banci benar-benar orang yang bisa membedakan baik dan buruk, kamu pasti Banci yang baik. Anda tidak akan repot-repot berdebat dengan seorang anak, bukan? Lin Xin memutar matanya, jangan pernah memanggilku Banci lagi di masa depan. Cheng Ying'er meraih pil di tangannya sebelum menepuk bahunya, oke, semua orang di sini adalah salah satu dari kita, jangan terlalu licik. Dalam pertempuran di masa depan, saya akan melindungi Anda. Hidung Lin Xin bengkok karena mendengarnya, maukah kau melindungiku? Chen Ying'er berdiri dengan bangga dengan tangan di dada kecilnya, menyatakan, bagaimana mungkin aku tidak melindungimu? Tunggu dan lihat saja. Uhuk-uhuk. Pada saat ini, suara batuk bisa terdengar dari dekat. Long Haon berbalik untuk melihat, hanya untuk menemukan bahwa Yang Wen Shao telah tiba di sisinya. Adik Long, bisakah kita bicara sebentar? Yang Wen Shao dengan sopan bertanya pada Long Haon. Long Haon mengangguk, tentu saja kita bisa. Selama kompetisi, keduanya adalah saingan, tetapi di luar itu, kesan Long Haon tentang Yang Wen Shao sangat bagus. Yang Wen Shao tidak hanya memiliki kekuatan yang tangguh, tetapi juga temperamen yang tenang dan stabil, dan yang lebih penting, bisa mendapatkan pengakuan dari Starlight Unicorn, membuat watak alaminya terlihat jelas. Part 159. Yang Wen Shao membawa Long Haon berjalan ke samping, membungkuk sedikit, sebelum melakukan penghormatan yang diarahkan ke Long Haon. Long Haon memiringkan tubuhnya, buru-buru pergi ke samping. Saudara Yang, apa yang kamu lakukan? Yang Wen Shao tersenyum pahit sebelum mengatakan kepadanya, ada sesuatu yang harus saya mohon dari Anda, bahwa saya benar-benar ingin Anda berjanji kepada saya. Long Haon mulai, hal apa? Yang Wen Shao berkata dengan suara rendah, aku mohon padamu, adik laki-laki Long, bantu aku menjaga Ying'er. Long Haon menatapnya, agak bingung, dan berkata, untuk pilihan Anda sebelumnya, Saudara Yang, Anda tampaknya telah memilih Ying'er, meskipun dia tidak setuju. Sebenarnya, saya tidak perlu Saudara Yang untuk memohon kepada saya, karena saya akan melindunginya dengan baik bahkan tanpa Anda melakukannya. Bagaimanapun, kami adalah anggota dari pasukan yang sama. Yang Wen Shao sedikit ragu-ragu sebentar, sebelum mengungkapkan, sebenarnya, aku harus memberitahumu, adik laki-laki Long, Ying'er adalah tunanganku. Sejak kecil, keluarga kami menetapkan kami untuk menikah. Hanya saja, gadis itu agak memberontak, tidak mau menerima pengaturan keluarga kita, sehingga situasi seperti itu terjadi, seperti yang Anda lihat. Tidak peduli apa yang mungkin dikatakan, saya tunangannya, tapi dia bahkan tidak dalam tim saya. Yang bisa saya lakukan hanyalah memohon kepada adik laki-laki Long untuk merawatnya dengan baik dan menjaganya. Untuk ini, saya bersedia memberikan sepertiga dari poin kontribusi saya kepada adik laki-laki Long. Bagaimana dengan itu? Penampilan Long Haon berubah, dan suaranya menjadi lebih teredam, kakak Yang, sudah kukatakan padamu. Ying'er adalah anggota tim saya, jadi saya pasti akan melindunginya dengan baik. Bagaimana saya bisa menerima poin kontribusi Anda? Baiklah,
kurasa kita sudah selesai berbicara kalau begitu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan kemudian pergi. Dari tindakan bujukan Yang Wensao ke arahnya, dapat dilihat bahwa Long Haon hanya merasa seolah-olah dia telah dihina. Melihat sosoknya yang pergi, Yang Wensao tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk dahinya sendiri, benar-benar bingung dan khawatir, aku seharusnya tidak mengucapkan kata-kata itu. Pada saat ini, Long Haon menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah Yang Wensao, mengatakan kepadanya, saya akan melindungi setiap anggota tim saya dengan benar, dan tidak membiarkan mereka menderita bahaya apapun. Yang Wensao mengangguk, adik Long, tentang apa yang saya katakan barusan, saya minta maaf. Long Haon melambaikan tangannya, kembali ke sisi rekan-rekannya tanpa henti. Pada saat ini, Han Qian, kepala Saint Knight dari Knight Alliance, sedang membimbing 10 orang di atas 40 tahun, berpakaian putih, memasuki stadion. Melihatnya, semua anggota Demon Han Squad bergegas untuk tenang. Setelah memasuki stadion, Han Qian menghentikan langkahnya, dan 10 orang yang mengesankan ini berdiri berjajar di belakangnya. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan secara resmi menjadi anggota pasukan perburuan iblis tingkat prajurit. Dan tentu saja, Anda seharusnya sudah melihat manfaat apa yang bisa diberikan oleh poin kontribusi kepada Anda. Ini adalah salah satu alasan lain mengapa pasukan perburuan iblis sangat penting bagi pembangkit tenaga listrik. Tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, kalian semua pasti sudah menebaknya. Benar sekali, yang akan datang selanjutnya adalah kompetisi tim perburuan iblis pendatang baru. Di medan perang, kekuatan individu selamanya akan tetap menjadi hal yang diabaikan. Dan dari tim yang luar biasa, keajaiban bisa muncul. Kompetisi tim tidak akan mengharuskan Anda untuk menghadapi lawan Anda dalam pertandingan tatap muka kali ini, yang hanya akan membuang-buang waktu. Segera, Anda akan meninggalkan kota suci dan berangkat ke daerah perbatasan demi menghabiskan 3 bulan pertama karir militer Anda. Di sana, Anda harus menghadapi keganasan iblis secara langsung, dan juga memiliki peluang pertama untuk mendapatkan poin kontribusi. 3 bulan kemudian, tim dengan jumlah poin kontribusi tertinggi akan menempati peringkat pertama dalam kompetisi ini, dan seterusnya. Hanya 3 tim teratas yang akan menerima hadiah. Tim pertama akan mendapatkan 1000 poin kontribusi, yang kedua 500, dan yang ketiga 300. Dan ini berlaku untuk setiap anggota regu. Bahkan Long Haon, juara kompetisi individu, hanya mendapat hadiah 100 poin kontribusi. Baru saja, Han Qian berbicara tentang hadiah individu 1000 poin kontribusi. Itu menyiratkan bahwa sebuah tim akan mendapatkan kesempatan untuk dipromosikan dengan cepat ke kelas umum. Seketika, semua mata hanya bisa menyala sebagai reaksi. Di medan perang, pentingnya kekuatan individu berkurang dengan selisih yang lebar. Kekuatan sebuah tim tidak sesederhana jumlah kekuatan masing-masing anggota. Setiap orang memiliki kemungkinan untuk mendapatkan posisi akhir juara. Han Qian melanjutkan, di belakangku ada 10 ksatria penjaga, mereka akan menjadi pemimpin Anda. Mereka semua adalah pahlawan yang bertarung melawan ras iblis selama bertahun-tahun. Di medan perang, Anda akan banyak belajar dari mereka. Pemimpin, tunjukkan dirimu. Aliansi Kuil juga telah memberikan banyak pemikiran dan menentukan bahwa tempat yang paling pas bagi sebuah tim untuk berkembang pesat sambil membangun pemahaman diam-diam satu sama lain adalah di medan perang. Dengan cara itu, mereka akan dihadapkan pada situasi hidup atau mati setiap saat, yang jelas merupakan cara yang paling Dan demi keselamatan anak-anak ini, aliansi mengirim 10 ksatria penjaga ini. Misi mereka tidak hanya untuk melindungi pasukan pemburu iblis baru ini, tetapi juga untuk memastikan pelatihan yang memadai dari inti tim, ksatrianya, pada saat yang sama. Untuk sebuah tim, ksatria, yang bertanggung jawab untuk menyatukan, membela, dan memimpin tim, terikat untuk selamanya menjadi anggota terpenting darinya. Masing-masing dari 10 ksatria penjaga berjalan ke arah yang berbeda, tiba di depan setiap pasukan perburuan iblis yang baru. Di sisi Long Haon adalah seorang pria kekar dengan membangun agak dekat dengan si Masian. Dari penampilannya, dia tampak berusia sekitar 40 tahun.
Wajahnya penuh luka dan lukanya tampak sangat serius. Bekas luka besar menutupi kedua sisi lehernya dan dia memiliki bekas luka melingkar berdiameter 6 cm di wajahnya. Tiba di depan semua orang, Gao Yingjie mengepalkan tangan kanannya, meletakkannya di depan dada kirinya dan menyatakan dengan suara berat, "Halo, nama saya Gao Yingjie. Mulai hari ini dan seterusnya, dan selama 3 bulan, saya akan menjadi pemimpin Anda. Saya tidak akan bertanggung jawab untuk memerintahkan Anda dalam pertempuran, tetapi saya akan memiliki wewenang untuk menentang keputusan strategis Anda kapan saja. Misi saya adalah untuk memastikan bahwa, 3 bulan kemudian, Anda akan dapat berangkat ke medan perang. Hitung mundur 3 bulan sebelum Anda mencapai medan perang telah dimulai. Sebelum kita berangkat, saya perlu menguji kekuatan Anda terlebih dahulu." Chen Yinger bertanya dengan wajah bayi yang penasaran, "Pemimpin, apa maksudmu dengan itu?" Gao Yingjie meliriknya, "Pertempuran akan selalu menjadi cara terbaik untuk menguji kekuatan seseorang. Tim Anda baru saja terbentuk, jadi saya khawatir Anda belum pernah bertarung bersama sebelumnya. Karena itu, biarkan aku menjadi lawan pertama yang akan kamu tantang." Mendengar kata-kata ini, yang pertama menunjukkan reaksi adalah Sima Xian dan Wang Yuanyuan. Mereka yang paling cemas untuk pertempuran, jika tidak, bagaimana mereka bisa tumbuh sebagai pejuang perisai dan pelatihan imam sebagai pejuang yang kuat? Wang Yuanyuan bertanya, "Pemimpin, di langkah mana Anda?" Gao Yingjie berkata dengan acuh tak acuh, "Aku adalah ksatria kuil dari langkah ke-7. Meskipun demikian, selama pertarungan melawanmu ini, aku tidak akan menggunakan kemampuan terbang atau memanggil tungganganku." Wang Yuanyuan dengan penuh semangat bertanya, "Kalau begitu, jika kami berhasil mengalahkanmu, apakah kami akan mendapatkan sesuatu seperti beberapa poin kontribusi?" Long Haon tidak mengatakan apa-apa, seperti yang dikatakan Gao Yingjie, tim mereka baru dibentuk, jadi dia harus banyak mengamati rekan-rekannya sendiri, untuk membiasakan dengan karakteristik setiap orang. Sekarang, dia baru saja menemukan salah satu fitur Wang Yuanyuan, materialistis. "Menang?" Gao Yingjie mengungkapkan senyum di wajahnya yang tegas, "Saya tidak dapat memberi Anda poin kontribusi secara langsung, tetapi jika Anda menang, saya akan menjadi bagian dari tim Anda, bertindak sementara sebagai ksatria penjaga di antara barisan Anda, mendengarkan dan mematuhi perintah kapten Anda." Perintah. Di medan perang, semua poin kontribusi yang akan saya dapatkan akan dibagi secara adil di antara anggota tim Anda. Itu kesepakatan. Kali ini, Long Haon adalah orang yang berbicara, langsung memberikan persetujuannya. Pemimpin memiliki misi untuk melindungi pasukan pemburu iblis baru ini, jadi dia secara alami tidak dapat bertindak langsung untuk melawan iblis. Hanya pada saat-saat darurat yang ekstrim dia bertindak secara langsung. Bagaimanapun, itu adalah ksatria kuil dari langkah ke-7. Jika mereka sementara dapat melibatkan dia sebagai bagian dari tim mereka, kemampuan mereka untuk membunuh setan, tidak peduli kekuatan atau kuantitas mereka, akan mengalami lompatan kualitatif. Dalam skenario itu, skuad mana yang mungkin bisa memperebutkan posisi terakhir nomor 1 dengan mereka? Meskipun bagi mereka, menantang pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7 akan sangat sulit, Gao Yingjie, pada akhirnya, adalah ksatria penjaga, bukan ksatria pembalasan. Lebih lanjut menambahkan bahwa mereka tidak akan menghadapi bahaya, dan bahwa pihak lain akan bertindak sejauh tidak memanggil tunggangannya. Siapa yang akan menolak untuk mencoba kesempatan yang begitu besar? Melihat para pemuda ini sangat ingin mencobanya, Gao Yingjie tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggapnya menggelikan, anak-anak ini. Mungkinkah mereka benar-benar percaya menantang seseorang di atas langkah kultivasi mereka akan sangat mudah? Selanjutnya, itu 2 langkah di atas. Sebenarnya, ksatria kuil dari langkah ke-7 telah menembus ambang tingkat energi spiritual ke-10.000. Lebih penting lagi, dia bukan hanya ksatria kuil peringkat pertama. Kapten pasukan perburuan iblis lainnya pergi, dan hal yang sama terjadi pada Han Qian. Sementara itu, di kuil ksatria, mereka adalah satu-satunya pasukan pemburu iblis yang tersisa. Gao Yingjie pergi ke area pertempuran tanpa konsultasi terlebih dahulu, perisai dan pedang muncul di tangannya, tetapi dia tidak mengenakan baju besi. Perisai dan pedang di tangannya tampak seperti senjata ksatria paling standar.
Bahkan dibandingkan dengan peralatan tingkat magis, kualitasnya di bawah. Datang. Long Haon maju beberapa langkah, tiba di bagian paling depan timnya dan dengan cepat mengenakan Roh Kudus armornya. Dengan kilatan putih, perlindungan Roh Kudus dilepaskan dan kilau putih segera muncul di setiap rekan satu timnya. Sima, kegilaan. Yuan, sematkan permata. Ying Er, panggil di belakang. Lin Xin mendukung kami dengan pembelaan Anda. Han Yu, ikuti aku untuk bertahan di depan. Cai, bertindak sesuai dengan penilaian Anda sendiri. Ayo pergi. Long Haon cepat memberikan arah. Ini adalah kolaborasi pertama mereka, jadi berbicara tentang saling pengertian tidak diragukan lagi, itu hanya bisa disebut instruksi bersuara. Saat ia memberikan perintahnya, cahaya ungu bersinar di antara alis Long Haon dan Hao Yue muncul. Namun, Long Haon tidak memaut dia, membiarkan dia tinggal di belakang. Han Yu juga memakai perlengkapannya, dengan cepat menyelesaikan gerakan pemanggilan dengan pedangnya. Sebuah pancaran menyinari bagian di atas kepalanya saat binatang ajaib yang aneh muncul di langit. Melihat binatang ajaib itu, bahkan Gao Yingjie, dalam kapasitasnya sebagai ksatria kuil, terkejut. Itu karena pendamping binatang ajaibnya itu benar-benar tidak cocok. Dengan diameter setengah meter, ia memiliki dimensi bola mata. Itu benar, itu hanya bola mata besar, dengan ekor hitam di bawahnya. Tubuh bagian atasnya berwarna hitam, dan bola mata besar itu berputar di udara. Di sekitarnya, udara dipelintir dengan jejak cahaya, memberikan perasaan yang tidak biasa. Gao Yingjie berseru keheranan, ini mata iblis? Sungguh pendamping binatang ajaib yang tidak biasa. Long Haon juga cukup terkejut. Saat itu, ketika dia mengalahkan Han Yu, yang terakhir tidak memanggil tunggangannya. Mata iblis besar itu melayang di udara di atas kepala Han Yu, berputar tanpa henti. Gangguan di udara tampaknya dipancarkan dari tengah pupilnya. Sekian pembahasan alur film Throne of Steel. Sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.